Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi anak-anak dengan Bapak Ibu guru kalian di kelas 3. Hari ini kita menginjak pada subtema 2 ya, di tema 5 cuaca. Kami harapkan anak-anak dalam kondisi yang sehat semua ya, dalam kondisi yang ceria dan siap untuk melaksanakan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasanya, 3 tugas pokok yang harus anak-anak laksanakan di setiap pagi kita ingatkan lagi untuk dilaksanakan. Yang pertama adalah membantu tugas-tugas Bapak Ibu kalian di rumah. Silahkan menyapu lantai dan sebagainya ya, membersihkan jendela atau menata kamar tidur. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan sholat duha 4 rakaat, tentunya dirangkai dengan doa duha ya. Setelah itu melaksanakan deres, membaca surat-surat pendek dari juz amma. Baik anak-anak, kita laksanakan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Subtema 2, perubahan cuaca. Pembelajaran 1, menggali pokok informasi dari teks tentang perubahan cuaca. Setiap teks memiliki pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut terdapat di setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Dalam satu teks itu selalu ada pokok informasi. Informasi apa yang akan disampaikan itu ada. Ya, setiap paragraf tentu ada. Jadi setiap teks tentu ada, setiap paragraf tentu ada. Ya, ada yang mengatakan itu kalimat inti gitu ya. Ada yang mengatakan itu pokok informasi, itu sama sebenarnya nggih. Itu bisa letaknya bisa di awal, di tengah ataupun di akhir paragraf, itu ada informasinya. Baik, mari kita lanjutkan. Untuk memperoleh pokok-pokok informasi sebuah teks, kita dapat membacanya secara cermat ya. Kembali diingatkan bahwa membaca suatu teks itu harus dengan cermat. Jangan asal-asalan membaca ya. Cermat itu artinya berusaha untuk mengerti apa yang pengen disampaikan teks tersebut, informasi apa yang pengen disampaikan oleh teks tersebut. Dengan membaca cermat, kita akan lebih mudah memahami isi teks secara menyeluruh, melakukan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ya. Jadi dengan membaca teks, kita akan lebih mudah memahami teks secara menyeluruh melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Nanti biasanya di akhir sebuah teks itu selalu ada pertanyaan yang terkait dengan teks tersebut. Kalau kita membacanya secara cermat, maka pertanyaan-pertanyaan itu akan mudah kita jawab. Tidak perlu berkali-kali kita melihat teks, mengulang teks, tidak perlu, tapi langsung tahu gitu loh. Kecuali kalau kita membacanya asal-asalan baca, maka kita akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Pembelajaran 1 masih membandingkan 2 pecahan menggunakan tanda perbandingan ya. Tanda perbandingan itu nanti akan kita bahas ya. Kalian sudah mempelajari cara membandingkan 2 pecahan ya pada subtema 1. Jika kedua pecahan berpenyebut sama dibandingkan pembilangnya ya, manakah yang lebih besar dari kedua pecahan tersebut? Ingat, jika kedua pecahan berpenyebut sama, atas itu pembilang, bawah penyebut ya. Ini penyebutnya sama, berapa? 5. Yang beda apanya? Pembilangnya. Atas itu pembilang, bawah penyebut. Yang berbeda pembilangnya, berapa? 3 dan 4. Yang kita perbandingkan ini, yang lebih besar mana? Yang 3 atau yang 4? Yang lebih besar 4. Berarti kalau di dalam ini bilangan pecahan itu yang lebih besar pembilangnya itu justru lebih juga lebih besar. Jadi lebih besar nilai dari pecahan tersebut. 3/5 dibandingkan dengan 4/5 itu nilainya lebih besar yang 4/5. Jika kedua pecahan memiliki pembilang yang sama, perhatikan penyebutnya. Semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahan. semakin besar. Sebaliknya, semakin kecil penyebutnya, maka semakin besar nilai pecahannya.
Manakah yang lebih besar? Atas itu pembilang, bawah penyebut. Kalau penyebutnya itu lebih besar, maka kebalikan dari tadi. Kalau pembilangnya itu lebih besar, maka nilainya lebih besar. Tapi ini kalau penyebutnya yang lebih besar, maka nilai pecahan itu lebih kecil, semakin kecil. 3/5 dengan 3/6. Ini pembilangnya sama 3, penyebutnya yang berbeda 5 dan 6. 5 dan 6 lebih besar mana? Lebih besar 6. Berarti itu kalau dinilai pecahan, itu yang 6 itu justru nilainya lebih kecil. Karena 3 dibagi 5 dengan 3 dibanding 6, ya bagiannya lebih kecil yang 3 dibanding 6, gitu nggih. Oke, kita lanjutkan SBDP. Gerak tari dari sebuah lagu. Untuk latihan nanti ya, latihan yang matematika nanti nggih. Tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Dalam tari, gerak merupakan unsur yang paling utama. Iya, dalam tari tentu gerak merupakan unsur yang paling utama. Kalau tari tidak bergerak, ya namanya bukan tarian. Orang cuma diam kok dibilang tarian. Tarian itu unsur utamanya unsur gerak, ya. Unsur utamanya unsur gerak. Gerakan dapat dilakukan secara cepat maupun lambat yang disesuaikan dengan temponya ya. Tarian dengan musik bertempo cepat biasanya gerakan penarinya cepat. Jadi tempo musiknya. Kalau tempo musiknya lambat biasanya tariannya lambat. Kalau musiknya itu temponya lambat, tariannya cepat, tidak sesuai, akan lucu. Demikian pula sebaliknya, tempo musiknya itu cepat, tariannya lambat, juga tidak akan indah, gitu kan? Tarian dengan musik bertempo lambat, gerakannya penari cenderung lambat pula. Ya. Ayo berlatihlah menari sesuai yang ada di buku Bu Bena. Silakan yang ada di buku Bena dipelajari untuk latihan menari di rumah, dibimbing oleh Bapak Ibu kalian. Mari kita lanjutkan pembelajaran 2, pentingnya sikap kerjasama dalam keberagaman di sekolah. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk kepentingan bersama. Ya, ada kegiatan yang dilakukan bersama, ada tujuan kepentingan bersama. Dalam kerjasama yang baik, setiap anggota harus menghargai perbedaan dalam keberagaman demi menunjang tinggi persatuan. Jadi menghargai perbedaan dalam suatu kerjasama itu keniscayaan harus ada. Untuk apa? Untuk menjunjung tinggi persatuan. Kerjasama dalam keberagaman dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Bekerja sama dalam keberagaman dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, tentram, dan damai. Jadi kerjasama, kemudian saling menghargai, toleransi, ya itu akan menciptakan lingkungan yang nyaman, tentram, dan damai. Pembelajaran 2 menggali informasi dari teks percakapan tentang perubahan cuaca. Informasi tentang perubahan cuaca dapat kita peroleh dari teks tertulis. Kita bisa memperoleh informasi tentang perubahan cuaca dari teks percakapan. Bisa memperoleh dari teks tertulis, bisa memperoleh dari teks percakapan untuk perubahan cuaca. Ayo bacalah teks percakapan dan jawablah pertanyaan yang ada di buku pulpen kalian. Silakan dikerjakan kalau ada ya, tapi tidak wajib untuk dikirim. Baik, mari kita lanjutkan lagi pembelajaran 3, membandingkan dua pecahan dengan pembilang yang sama. Ingat, pecahan itu ada pembilang, ada penyebut, atas pembilang, bawah penyebut. Ini pembilangnya yang sama, berarti atasnya yang sama. Oke, perhatikan contoh di bawah ini ya. Itu ada gambar 2/4 yang diarsir 2 dibagi 4. Yang satu itu bagiannya 6, yang diarsir 2/6. Gambar manakah yang daerah arsirannya lebih besar? Daerah yang arsirannya lebih besar adalah gambar pecahan 2/4. Jadi 2/4 lebih dari 2/6.
dapat ditulis 2/4 lebih besar dari 2/6 ya. Kalau itu penyebut ya, penyebut yang berbeda itu nanti akan terbalik, penyebutnya lebih besar, nilai pecahnya lebih kecil. Kalau pembilang ya, yang atas itu yang lebih besar ya nilainya lebih besar ya. 2/4 dengan 3/4 tentu akan lebih besar yang 3/4 gitu. Beda kalau yang penyebutnya itu kalau lebih besar, yang bawah lebih besar itu justru nilainya lebih kecil. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, ini perhatikan kedua gambar berikut. Tentukan nilai pecahannya dan manakah pecahan yang bernilai paling besar. Yang lebih besar tentunya ya, karena cuma 2 bukan paling di sini seharusnya. Itu ada yang lingkaran dibagi berapa itu 4, yang satu lingkaran dibagi 3. Yang dibagi 4 diarsir 2, yang dibagi 3 juga diarsir 2. Manakah yang lebih besar antara 2/4 dan 2/3? Mana yang lebih besar? 2/4 dan 2/3. Ini pembilangnya sama, penyebutnya yang berbeda. Tentunya yang 2/4 itu lebih kecil daripada 2/3 itu kan ya. Menemukan makna kata-kata yang terdapat pada teks tentang perubahan cuaca. Besok di akhir pertemuan akan kita berikan rangkuman tentang perubahan cuaca ya. Kata-kata yang terdapat pada teks tentang perubahan cuaca perlu kita pahami maknanya. Pemahaman tentang makna kata akan memperjelas informasi yang kita peroleh ya. Maknanya harus dipahami. Untuk apa? Untuk mendapatkan informasi yang jelas ya, yang kita dapatkan. Misalnya informasi tentang perubahan cuaca dapat kita ketahui karena kita memahami makna dari kata cuaca. Kalau kita nggak tahu cuaca itu apa, ya kita nggak tahu perubahannya bagaimana. Besok akan kita kasih rangkuman cuaca itu apa itu ya. Menari secara berkelompok, pembelajaran 3. Tari dapat dipentaskan secara berkelompok. Ada tari yang sendiri, ada tari yang berkelompok. Menari secara berkelompok memerlukan kerjasama antar penari yang baik. Kekompakan gerak sangat menentukan menarik atau tidaknya suatu pementasan tari. Kalau tidak kompak ya tariannya jadi tidak menarik. Tapi kalau kompak ini tari saman. Wah, apalagi tari saman kalau tidak kompak rusak. Ayo lakukan kegiatan menari secara berkelompok. Anak-anak, untuk tugas hari ini silahkan dikerjakan Bu pena kalian halaman 37. Itu perbandingan nilai pecahan ya, perbandingan lebih besar lebih kecil ya nilai pecahan. Silahkan dikerjakan kemudian difoto dan dikirimkan seperti biasa, dikirimkan melalui Google Classroom. Anak-anak, cukup sekian dulu pembelajaran dari Bapak Ibu guru kalian di kelas 3. Mudah-mudahan kalian jelas dengan pembelajaran ini. Kalau tidak jelas silahkan videonya diulang-ulang. Tetap semangat, tetap ceria, tetap selalu rajin ibadah, berbakti pada orang tua. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.